panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.
Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Jemaat Gemim Yudea Pal 2 yang ada di kolom 4, yang beribadah lewat live streaming, lewat akun Ibu Lydia Rotin Sulu pada tanggal 17 Agustus, hari Selasa tahun 2021. Kita akan memulaikan ibadah kolom 4 pada malam hari ini. Dan dalam persiapan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diundang untuk berdiri. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Pencipta, Pemilik dan Pemelihara kehidupan ini. Amin. Mari kita menyanyi NNBT nomor 4, Naikkan Doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa pengakuan dosa. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, Engkaulah Sang Maha Pengasih. Kami bersyukur oleh karena kami kembali boleh beribadah kolom 4 di saat ini. Di hadapan-Mu yang kudus saat ini kami datang untuk membawa pengakuan dosa pribadi kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Kami mohon ampunilah akan dosa kami. Bapa yang baik, kami mau membuka diri ini agar dapat dibaharui oleh-Mu. Kami pun akan selalu berusaha untuk menjauhi dosa. Tolonglah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan dosa. Amin. Jemaat, kita menyanyi NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih
Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, ini umat-Mu jemaat Gemim Judea Paldua yang ada di kolom 4. Kami datang beribadah kepadamu pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Kami berdoa bermohon kepadamu Bapa di surga. Biar Engkau memberkati akan pembacaan dan perenungan berita firman-Mu. Engkau memberkati umat-Mu. Engkau mengasihi umat-Mu. Bahkan bagi hamba-Mu yang akan membentangkan berita firman, Engkau kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dia berbicara hanya seturut dengan kehendak. Bersabdalah bagi kami Bapa, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku sujudkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membaca dari Alkitab Perjanjian Baru, dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 22, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai dengan 29. Mari kita baca bersama-sama. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesal dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus,
tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyiksa dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita semua bersyukur karena sebagai warga negara Republik Indonesia kita ada di ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Dan dalam kaitan dengan kemerdekaan itu, pada malam hari ini pun kita menikmati kemerdekaan itu dengan kita boleh beribadah dengan merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cerita yang baru saja kita baca tadi ada kaitannya dengan cerita mengenai penangkapan Paulus. Jadi ketika Paulus itu ditangkap dan dia mau dibawa ke markas, dalam hal ini adalah benteng Antonia, maka Paulus meminta kepada prajurit bahwa dia ingin berbicara kepada rakyatnya. Dan prajurit memberikan kesempatan kepada Paulus untuk berbicara kepada orang banyak. Lalu mulailah Paulus bercerita bagaimana dia seorang Saulus, lalu kemudian dia mengalami pertobatan akan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana sampai dia menjadi Paulus, lalu dia menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Nah, ketika Paulus menceritakan ini, orang banyak justru marah. Mereka tidak percaya akan cerita Paulus. Mereka menganggap bahwa cerita Paulus ini omong kosong, bahwa cerita Paulus ini kalau istilah sekarang hoax. Lalu terjadi keributan, mereka ribut, mereka marah kepada Paulus. Mereka melempar jubah mereka, bahkan mereka melemparkan abu, mungkin tanah ke udara sehingga berdebu. Sehingga akhirnya prajurit mengatakan, oh kalau begitu bawa juga ini Paulus kepada kepala pasukan yang ada di markas di benteng Antonia waktu itu. Nah, dibawalah Paulus untuk dibawa ke markas, lalu untuk disiksa di sana. Tetapi ketika mereka mau menyiksa Paulus, maka Paulus sampaikan, apakah bisa seorang Rom disiksa seperti ini, bahkan mengalami penyiksaan tanpa lewat pengadilan. Nah, ternyata di waktu itu ada hak-hak istimewa bagi orang Rom atau orang Romawi. Orang Romawi mempunyai hak-hak istimewa, termasuk dia bisa mengajukan banding. Apabila dia dihadapkan pada pengadilan, dia bisa mengajukan banding. Tetapi juga sebagai orang Romawi ada kewajiban untuk membayar pajak, sekaligus juga wajib militer di sana. Nah, ketika prajurit ini mendengar bahwa Paulus adalah orang Romawi, kaget. Maka dia menghadap kepada kepala pasukan. Kepala pasukan, apa-apaan ini? Ternyata orang ini yang mau disiksa ini ternyata orang Romawi. Kaget juga kepala pasukan. Maka dia bertanya kepada Paulus, apa betul engkau ini orang Romawi? Dan Paulus mengatakan betul. Bahkan kewarganegaraan Paulus bukan seperti kepala pasukan yang membeli dengan harga yang mahal, tetapi kewarganegaraan Paulus karena kelahirannya. Maka menjadi ketakutanlah kepala pasukan, dan akhirnya Paulus tidak jadi disesat, Paulus tidak jadi disiksa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih jemaat Gemim Yudea Bal 2 di kolom 4, apa yang dapat kita tarik daripada cerita ini? Bahwa yang pertama, Paulus ketika dia sudah bertobat, ketika dia mengikuti Yesus, dia memiliki ketenangan diri yang luar biasa. Dia memiliki penguasaan diri yang luar biasa. Di saat-saat dia akan disiksa, di saat-saat dia akan mengalami masalah yang sangat luar biasa, dia dapat mengendalikan diri.
Dan dalam pengendalian diri itulah dia mendapatkan hikmat dari Allah, hikmat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang menyadarkan, Paulus, kau ini orang Romawi, tidak sembarangan orang memperlakukan kau. Maka dalam ketenangan itulah Paulus menyampaikan bahwa dia orang Romawi dan dia lolos. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari pun ada banyak masalah atau ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan atau ada banyak kondisi yang mengakibatkan kita barangkali hilang kontrol, barangkali kita lepas kontrol. Nah, firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita. Kalau istilah sekarang orang bilang batenang. Jadi barangkali dalam ketenangan itu kita boleh berdoa, meminta hikmat dari Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan hikmat untuk memperoleh jalan keluar, penyelesaian dari persoalan yang kita hadapi. Apa yang dihadapi oleh Paulus bukan tidak mungkin juga pernah kita alami. Bahwa kita mengalami persoalan dihina oleh orang lain. Bahwa kita pernah mengalami persoalan, mengalami ketidakadilan sosial, atau ketidakadilan politik, atau bahkan ketidakadilan hukum. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap menyandarkan diri kepada Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Paulus ada juga dialami oleh seorang warga negara Indonesia yang bernama Subronto Kusuma Atmojo. Adalah seorang warga negara Indonesia yang sangat gemar dengan musik. Bahkan bulan Agustus tahun 65 dia menyelesaikan pendidikan musiknya di Berlin, Jerman. Namun 1 bulan kemudian 30 September 65 Subronto ditangkap karena dicap sebagai simpatisan Partai Komunis. Dan dia tanpa juga diadili, dia mengalami masuk penjara. Bahkan beberapa kali masuk penjara. Satu ketika dia di penjara bersama orang Kristen dalam sel 2x2 meter. Orang mati saja kubur 1x2, kalau 2x2 berarti pas-pasan gitu. Dan dia mengenal akan Yesus Kristus oleh teman seselnya. Lalu 1 tahun kemudian dia dibuang di Pulau Buru. Lalu akhirnya hampir 5-6 tahun kemudian dia keluar dari penjara. Tapi apa yang terjadi? Susah Subronto mencari pekerjaan. Karena dalam KTP-nya ada kode ET. Kalau zaman Soeharto, orang tahu kalau KTP ada kode ET, itu artinya ex-tapol, ex-tahanan politik. Susah dia mendapatkan pekerjaan. Tapi dalam kesusahan dia mencari pekerjaan, BPK Gunung Mulia justru memanggil dia untuk bekerja sebagai editor buku musik. Karena dia adalah seorang ahli musik. BPK memanggil dia. Lalu dalam pekerjaannya di BPK selama 5 tahun, dia menciptakan lagu yang nanti akan kita nyanyikan di bagian terakhir, Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Luar biasa keteladanan, luar biasa contoh daripada Subronto ini. Dia di penjara tanpa diadili. Dia mengalami ketidakadilan. Tetapi ketika dia keluar penjara, dia tidak dendam kepada Indonesia. Dia tidak dendam kepada rezim yang ada pada waktu itu. Justru dia melahirkan suatu lagu yang memberikan puji-pujian akan Indonesia. Hal inilah yang memberikan keteladanan juga bagi kita, bahwa hidup kita ini pun ada dalam penguasaan Bapa di surga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita tetap melihat dalam kacamata yang positif. Seperti Subronto, seperti Rasul Paulus, selalu ada dalam ketenangan, dalam pemikiran yang positif. Dan dalam kondisi itulah muncul ide-ide yang bagus. Muncullah hikmat yang diberikan oleh Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita
dalam kita menghadapi hari-hari kehidupan kita, hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas firman Tuhan, sekaligus juga kita syukur akan persembahan yang nantinya kita sampaikan lewat sampul-sampul yang sudah dibagikan. Kita menyanyi NMDT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji namamu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia namamu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Yudia di kolom 4 yang berbahagia, baiklah saat ini kita akan berdoa penutup, kita berdoa umum. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang selalu kami sembah dan muliakan, dalam persekutuan jemaat Gemim Yudea Pal 2 di kolom 4 saat ini, firman-Mu telah kami dengar. Tolonglah kami agar bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu, juga dapat terus memberitakan tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Kami telah mempersembahkan persembahan dengan rasa syukur. Kiranya persembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan diberkati. Dalam persekutuan ini kami mohon, Engkau memberkati para pelayan khusus dan UPK Mitra. Berilah mereka hikmat-Mu dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan, juga naungan kasih Tuhan, supaya mereka dapat menunaikan tugas tanggung jawab panggilan kehambaan ini, bersama-sama dengan kami yang akan selalu membantu dan menopang, serta berjalan bersama dalam mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Berkatilah kami semua, kiranya akan senantiasa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Apa yang menjadi harapan kami kiranya ada dalam rancangan Tuhan. Bagi kami yang beribadah kepada-Mu saat ini, kiranya selalu ada dalam naungan kasih Tuhan dan perlindungan-Mu. Setiap keluarga yang ada di kolom 4 ini, kiranya tetap ada dalam penyertaan dan pemeliharaan kasih-Mu. Berilah berkat-Mu bagi kami. Berilah kami kuat dan sehat. Berkatilah mata pencaharian kami. Berkatilah anak-anak kami. Dan rancangkanlah masa depan mereka menurut kehendak-Mu. Mungkin ada keluarga yang sementara bergumul, Tuhan kiranya memberi pertolongan. Kami terus memohon dan berharap pertolongan Tuhan untuk keadaan dunia, bangsa, daerah kami di waktu ini, dengan adanya COVID-19. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati untuk proses vaksinasi yang sementara dilaksanakan agar boleh berjalan dengan baik. Berkatilah bangsa kami dan tetap ada dalam naungan kasih Tuhan. Berilah hikmat-Mu bagi pemerintahan kami dan semua masyarakat. Kami boleh terus berjalan bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa permohonan ini. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita menyanyi nyanyian penutup, nyanyian karya dari Subronto Kusuma Atmojo. Kidung Jemaat nomor 337.
betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara kini dan sampai Maranatha. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kolom 4 pada malam hari ini telah selesai dan berakhir hanya di dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.